warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak, alhamdulillah. Sehat? Ya sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua? Tidak. Ada yang Siapa yang berangkat? si Jamal Pak nggak berangkat. Oh, Jamal. Jamal dari kemarin nggak berangkat ya? Ya. Ada yang tahu kenapa, Jamal? Katanya sakit. Baik. Di cuaca yang tidak menentu ini, teman-teman juga harus menjaga kesehatan dan jangan lupa makan. Dan tentu saja istirahat yang cukup. Ya, baik Pak. Siap. Oke. Untuk minggu kemarin itu apakah masih ada ingat teman-teman kita itu membahas materi tentang apa? Ada yang ingat? Ekosistem. Iya. Tentang ekosistem. Iya, benar sekali. Kemarin kita itu membahas tentang ekosistem. Nah, mungkin dari teman-teman ada beberapa yang lupa ya apa itu ekosistem. Nah, untuk mereview kembali atau kita mengingat kembali apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah suatu hubungan yang terbentuk karena adanya timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi intinya misalnya makhluk hidup satu ini membutuhkan makhluk hidup yang lain. Kayak contohnya itu di dalam ekosistem itu pasti ada yang namanya produsen, terus kemudian konsumen, dan juga dekomposer. Yang mereka bertiga itu memiliki peran mereka masing-masing di dalam suatu ekologi atau lingkungan. Kayak misalnya di bagian produsen itu seperti tumbuhan. Tumbuhan kan kenapa bisa disebut produsen? Karena ya tumbuhan itu bisa memasak makanan mereka sendiri melalui fotosintesis dan lain-lain. Kemudian hewan itu butuh makan dari tumbuhan. Dari tumbuhan yang mana tumbuhan berasal dari tanah, kemudian ada proses fotosintesis di dalamnya melalui matahari dan lain sebagainya. Kemudian hewan itu memakan suatu tumbuhan tersebut agar hidup. Kemudian setelah lama-lama kelamaan, karena adanya seleksi alam mungkin, kemudian hewan tersebut itu mungkin bisa saja mati. Nah, untuk mati itu kan pastinya bangkai yang ada itu kan pasti kadang-kadang kan membusuk. Nah, untuk membusuknya itu proses pembusukannya itu ada yang namanya pihak dari dekomposer. Dekomposer itu kayak misalnya menguraikan dari sisa-sisa bangkai kemudian jadi tanah, bisa jadi pupuk atau bahkan bisa jadi fosil untuk beberapa tahun yang akan datang gitu. Nah, karena kita kemarin itu sudah membahas tentang ekosistem, maka pertemuan kali ini kita masih mengulik-ngulik, masih muter-muter kita soal yang namanya alam. Nah, apa konteks kita hari ini? Nah, yaitu konteks kita pada saat ini yaitu membahas tentang siklus hujan. Gitu. Untuk dalam siklus hujan itu bagaimana? Ya, di sini ada gambar. Kan, ada awan, ada daratan, lalu ada perairan. Ini kok ada angka-angkanya ini apa gitu loh. Jadi angka-angkanya itu merupakan urutan dari bagaimana hujan itu terbentuk. Nah, bagaimana hujan itu terbentuk? Pertama di sini ada daratan, lalu di sini ada lautan, juga ada matahari.
Nah, karena suhu di bawah permukaan bumi ini panas, maka permukaan bumi ini menguap. Lalu uap itu akan naik ke atas. Nah, saat di atas, di sini terjadi perubahan bentuk. Kenapa? Karena saat di atas itu udara, suhu yang ada di atas itu rendah, sehingga partikel-partikel uap ini berubah bentuk atau membeku menjadi kristal es, lalu berkumpul dan menjadi awan. Proses ini juga disebut dengan kondensasi. Nah, kondensasi itu apa? Kondensasi itu merupakan proses pembentukan awan. Nah, setelah awan ini terbentuk, lalu dia berjalan ke sana kemari, terbawa oleh angin, sana kemari, ke wetan, ke kulon, kanan, ke kiri, semuanya muter-muter dia. Lalu tibalah di titik di mana titik itu memiliki tekanan udara yang tinggi. Tinggi itu apa? Tinggi itu panas. Sehingga kristal-kristal es ini yang mengumpul ini, yang awan-awan itu mencair. Nah, karena mencair lalu dia tidak bisa menampung ini di atas, lalu dia turun ke bawah air-air. Nah, atau bisa disebut dengan hujan. Proses itu disebut dengan presipitasi. Jadi, proses pembentukan hujan itu ada 3 tahap. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Lalu yang kedua ada kondensasi atau pembentukan awan. Lalu yang ketiga, ada pencairan dari kristal-kristal es menjadi air. Nah, disebut dengan presipitasi. Seperti itu. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai bagaimana sih terbentuknya hujan gitu. Nah, adik-adik di sini ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana sih siklus terjadinya hujan gitu? Silakan aja jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada saya. Jadi yang Ya, boleh, namanya Catur. jadi yang namanya siklus hujan itu pada intinya adalah berawal dari penguapan air dari air danau, air laut maupun air sungai itu kemudian menguap sampai ke awan atau ke atas itu oleh sinar matahari. Kemudian dari dari awan itu karena adanya tekanan yang tinggi yang tadi disebutkan, tekanan tinggi dari awan, kemudian awan tersebut berubah menjadi air, kemudian turunlah hujan. Nah, untuk proses dari siklus hujan ini itu ada 3 tahapan yang sudah disebutkan tadi, seperti itu. Jadi intinya seperti itu, Bu. Ya, baik, benar sekali Catur. Jadi sudah dijawab ya oleh Catur. Ibu akan menjelaskan ulang terkait pertanyaan tersebut. Jadi mengenai siklus hujan itu karena adanya evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Nah, dikarenakan panas matahari yang begitu sangat tinggi atau jadi mengakibatkan penguapan. Kemudian massa udaranya itu naik terus mengalami penurunan suhu sehingga terjadinya pengembunan pada awan kontraksi. Nah, setelah itu baru di awan itu jatuh dan turun hujan. Ada yang tahu nggak awan kontraksi itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, Jadi awan kontraksi itu kayak semacam proses naiknya udara membawa uap itu yang namanya kontraksi. Itu ada. Sebelumnya buat ada yang ingin ditanyakan dulu atau mau diskusikan? Atau tidak ada? Belum ada. Baik. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai siklus hujan. Jadi siklus hujan itu adalah sebuah proses penguapan air oleh sinar matahari, kemudian mengendap menjadi awan, dan berakhir turunnya suatu hujan. Nah, untuk selanjutnya, silakan teman-teman mempelajari lebih dalam mengenai siklus hujan. Dan untuk tugas hari ini, teman-teman silakan kerjakan latihan soal esai dan pilihan ganda pada buku LKS halaman 24. Yang terakhir, jangan malas untuk memulai belajar, hidup dengan lebih disiplin, dan bertanggung jawab,
baik di dalam sekolah ataupun di rumah. Nah, sekian saja pertemuan kita pada kali hari ini. Jangan lupa ya, untuk besok tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Untuk menutup kegiatan kali hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Nah, saya akhiri. Selesai untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bimo.